Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Sofia dari kelas 4 APGMI dengan NIM 12020900008. Di sini saya akan memaparkan materi terhadap anak SD atau MI, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis pada semester ganjil atau semester 1. Materinya mengenai bab 3 dan 4, yaitu Quran Surat Al-Ma'un dan Quran Surat At-Takasur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat ya. Baik, kalau begitu kita biasakan baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Coba hari ini siapa yang mau memimpin doanya? Siapa? Yo, Irfan. Iya, silahkan Irfan coba pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Oke, dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Oke nih, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau mengecek dulu kehadiran para siswa-siswi kelas 4. Siapa aja kira-kira yang nggak masuk ya? Yang namanya dipanggil, kalian ucapkan hadir Ibu. Paham? Oke. Ibu absen dulu ya. Alhamdulillah. Hebat. Siswa-siswi kelas 4 hari ini masuk semua. Tidak ada yang izin ataupun sakit. Tetap dipertahankan ya. Oke? Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang kita semua mulai masuk ke materi. Sudah ada yang tahu pembelajaran hari ini kita membahas apa? Iya, betul. Pada hari ini kita akan membahas Quran Surat Al-Ma'un dan Quran Surat At-Takasur. Good job. Sudah pada hafal belum surat Al-Ma'un? Ada yang udah, ada yang belum. Gak apa-apa, hari ini kita belajar bareng-bareng ya. Baik, semuanya coba dilihat. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap anak-anak dapat menghafal dan memahami Quran Surat Al-Ma'un. Siap? Oke, semangat. Baik, siap? Baik, sudah pada siap ya. Ibu mau tanya nih, anak-anak tahu nggak Quran Surat Al-Ma'un itu surat yang keberapa? Coba. Iya, betul. Berapa? Salah, ketang salah. Berapa coba? Nggak tahu. Iya, oke deh. Kalau nggak tahu, Ibu jelasin aja ya. Quran Surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Yang terdiri dari berapa ayat? 7. Iya, betul. Yang terdiri dari 7 ayat. Quran Surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah sehingga dinamakan golongan. Ada yang tahu golongan apa surat yang diturunkan di Mekah itu? Iya, betul, termasuk golongan surat Makkiyah. Pinter. Lalu kemudian anak-anak tahu nggak apa sih arti Al-Ma'un itu? Nggak tahu. Coba baca bukunya. Al-Ma'un apa artinya? Siapa itu?
Oh iya, betul. Al-maun itu artinya barang-barang yang berguna. Oke nih, eh jadi surat Al-Maun itu surat keberapa? Iya, betul. Surat ke-107 di dalam Al-Qur'an. Terdiri dari berapa ayat? Pinter, 7 ayat. Termasuk ke dalam golongan surat Makiyah. Iya sip, hebat hebat. Alhamdulillah. Pada mengerti ya semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membaca Quran surat Al-Maun. Coba sekarang semuanya Al-Qur'annya dibuka. Cari Quran surat Al-Maun ke 107. Iya, sudah pada ketemu semuanya? Semuanya harus baca ya. Baik, perhatikan dan dengarkan ibu. Ibu sekali, kemudian diikuti dengan kalian. Mengerti? Oke, mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Mudah kan? Iya, pasti mudah. Oke, sekarang kita menghafal. Ibu akan membacakan satu ayat. Satu ayatnya kita baca 2 kali ya. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu mau mengecek tes kehafalannya Quran Surat Al-Maun. Siap? Oke, bagus. Pada berani ya, pasti siap lah. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo 2 kali. Lanjut ke ayat selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 2 kali. Lanjut ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, tadi anak-anak Ibu minta untuk bacanya berulang-ulang supaya
sedikit demi sedikit kita itu hafal Quran surat Al-Maun. Ingat-ingat ya, nanti di akhir pelajaran kalian sama ibu dites loh, dicek hafalannya. Siap? Oke, pinter. Nah, sekarang ibu akan membacakan arti per ayatnya. Tolong anak-anak dengarkan dan pahami saja. Oke? Oke. Baik, sekarang anak-anak coba perhatikan, ibu akan membacakannya arti sesuai dengan ayatnya. Jadi ibu akan bacakan arti terjemahnya per ayat ya. Anak-anak cukup dengarkan saja dan dipahami. Oke? Oke, perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzi yadu'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum ang sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang berbuat riya. Wayam nauna ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, jadi seperti itu artinya ya. Nanti akan ibu jelaskan lebih jelasnya maksud dari isi surat Al-Maun ini. Kemudian lihat coba di situ ada kosakata dari potongan ayat Quran surat Al-Maun. Kira-kira ada berapa ayat coba potongan tersebut? Berapa? Iya, betul. Ada potongan dari 7 ayat menjadi 3 ayat. Dikosakatakan, jadi dipisah-pisah ya per kata. Ibu akan bacakan, coba dengarkan ya. Perhatikan, ibu akan membacakan kosakatanya. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, menghardik, bidini, agama. Itu pada ayat ke-1. Selanjutnya ayat kedua. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang yang ya yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Selanjutnya pada potongan ketiga ada wala yahuddu, dan tidak mendorong, ala to'ami, memberi makan, al miskini, orang miskin. Nah, seperti itu kalau kosakata itu jadi perkatanya dalam satu ayat tersebut. Ibu langsung saja ya ke isi kandungan dari Quran surat Al-Maun. Jadi, Quran surat Al-Maun ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama Islam. Mereka mengaku sebagai orang muslim tetapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Auzubillahi min dzalik ya, teman-teman. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar mentaati peraturan agama Islam. Iya. Baik, selanjutnya ada juga ciri-ciri orang yang mendustakan agama sebagai berikut. Yang ke-1 ada suka menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang sholatnya riya. Dan yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Nah, jadi yang tadi itu merupakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Maun.
Baik anak-anak, alhamdulillah materi Quran surat Al-Maun udah Ibu jelaskan. Terus tadi kita udah membaca Quran surat Al-Maun bareng-bareng ya. Kalian sekarang tinggal menghafalnya. Ntar sebelum pulang, Ibu akan cek hafalan surat Al-Maunnya. Dipanggil sesuai absen. Siap? Hebat, pasti siap ya. Oke, ada tugas buat di rumah. Kalian membuat dokumentasi dari eh, apa ya itu? Kalian mempraktekkan isi kandungan dari surat Al-Maun. Oke, mengerti? Iya, nanti Ibu akan sharekan ke grup kelas supaya orang tua kalian juga mengetahui tugasnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Quran surat At-Takasur. Nah, sekarang Ibu mau nanya coba, kalau surat At-Takasur ada berapa ayat? Iya, betul, ada 8 ayat. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang At-Takasur ya. Dengarkan semuanya baik-baik. Nah, jadi surat At-Takasur ini merupakan surat yang ke-102 di dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 8 ayat. Lalu surat At-Takasur ini termasuk ke golongan surat Makkiyah atau Madaniyah. Iya, betul, hebat. Quran surat At-Takasur ini termasuk ke dalam surat Makkiyah yang berarti diturunkan di kota Mekah. Oke, hebatlah ya, pasti kalian pada tahu ya. Oh iya, terus At-Takasur memiliki arti apa coba? Sip, hebat. At-Takasur memiliki arti bermegah-megahan. Untuk materi Quran surat At-Takasur, Ibu harap sama dengan Quran surat Al-Maun ya. Diharapkan kalian hafal Quran surat At-Takasur dan juga paham mengenai isi kandungannya. Nah, sekarang yuk kita baca bareng-bareng Quran surat At-Takasurnya. Silahkan dibuka lagi Al-Qur'annya. Sudah ada? Surat ke-102. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah, biasa ya, Ibu sekali, lalu dilanjutkan sama kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Nah, seperti itu. Mudah? Iya. Ya, coba lihat. Simak Qur'annya baik-baik ya. Dengarkan, Ibu akan mengartikan Quran surat At-Takasur per ayatnya. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla la ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya Ibu akan bacakan kosakata. Coba lihat di situ ada kosakata Quran surat At-Takasur yang terdiri dari 8 ayat. Namun Ibu yang dijadikan kosakata itu hanya dari potongan surat At-Takasurnya, 3 ayat. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhakumu artinya ada, kamu telah dilalaikan. At-takatsuru oleh perilaku bermegah-megahan. Hatta zurtumu sampai kamu masuk al-maqabiro ke dalam kubur. Kalla sekali-kali tidak. Saufa kelak. Ta'lamuna kamu akan mengetahui perbuatan itu. Nah, seperti itu kosakatanya yang diartikan dengan perkata. Baik, selanjutnya ada isi kandungan dari surat At-Takasur. Jadi, isi kandungan surat At-Takasur itu secara garis besarnya adalah tentang perilaku manusia yang suka hidupnya bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga dia melalaikan, sehingga dia lupa gitu ya dari tujuan hidupnya yang taat kepada Allah. Ya. Nah, kapan sadarnya orang tersebut? Sadarnya jika maut sudah menjemputnya. Nauzubillahi min dzalik ya. Anak-anak Ibu, semuanya kita harus hidup banyak dengan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Iya, mantap. Jadi, poin-poin pentingnya dari isi kandungan surat At-Takasur itu, kita tidak boleh hidup dengan berlebih-lebihan, tidak boleh dengan bermegah-megahan. Secukupnya saja, apa adanya. Seperti itu. Oke, sebelum Ibu tutup, coba ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti udah beres-beres semuanya, Ibu panggil satu-satu sesuai absen untuk dicek hafalannya. Oke? Baik, anak-anak, sebelum Ibu tutup, jadi Ibu simpulkan kembali bahwa surat At-Takasur itu termasuk surat ke-102 yang terdiri dari 8 ayat yang termasuk ke golongan surat Makkiyah. Lalu dalam surat At-Takasur tidak boleh diajak untuk tidak boleh terlalu bermegah-megahan. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, barisnya dirapihkan dulu. Beres-beres semuanya. Iya. Sekarang masuk ke tes hafalannya ya sebelum pulang. Ibu akan panggil satu-satu. Alhamdulillah, ternyata pada lancar-lancar ya, meskipun tadi sebentar waktunya. Hebat. Tingkatkan ya. Jangan bermalas-malasan, harus rajin. Dibenarkan dulu, kita pulang. Ya, silahkan Irfan coba dipimpin lagi doa mau pulangnya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat as-solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.